Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini my friends. Dan pada kesempatan hari ini Manda akan sedikit mengulas tentang lebih baik terlihat bahagia ya. Ini Manda lansir dari tribunnews.com. Lebih baik terlihat bahagia yang ditulis oleh Dr. Haji Uswatun Hasanah MA, Sekretaris Program Doktor dan Dosen Fakultas Ushunuddin UIN Raden Fatah, Palembang. My friends, dalam hidup tidak akan pernah lepas dari suka dan duka, sedih dan gembira, keberuntungan dan kemalangan. Sebagian manusia terlihat bahagia hanya karena mampu menutupi dukanya, bukan karena ia tidak punya luka. Hal ini disebabkan bukan karena sifat munafik, tetapi karena rasa syukur dan sabar yang tertanam kuat di dalam hatinya, sehingga yang terlihat di matanya hanya nikmat Allah yang lebih pantas untuk disyukurinya. Karena pastinya nikmat Allah lebih banyak apabila dibandingkan dengan nestapa yang mungkin sedang dihadapi. My friends, jangan pernah berpikir bahwa kita orang terberat dalam cobaan. Menganggap permasalahan yang dihadapi adalah problematika yang terberat sejagat raya. Hakikat cobaan ialah sesuai batas kemampuan seseorang. QS Al-Baqarah ayat 286. Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa yang paling berat ujiannya dalam hidup. Kemudian Rasul bersabda, para nabi dan rasul. Dan kemudian semisal itu, seseorang diberikan ujian sesuai kadar ukuran keagamaannya. Jika keagamaannya tebal, maka ujiannya pun berat. Dan jika keagamaannya seseorang tipis, maka ujiannya pun sesuai kadar keagamaannya. Tidak henti-hentinya ujian itu ada pada seorang hamba Allah, hingga ujian itu membiarkannya berjalan di atas bumi dan tanpa beban atau dosa dan kekeliruan. HR At-Tirmizi. Bersyukur dalam semua keadaan karena sedih dan gembira di alam dunia hanyalah sementara, akan berakhir paling lama saat datangnya kematian atau datangnya hari kiamat. Pada alam berikutnya, manusia akan mendapatkan kekekalan dalam bahagia karena bertakwa, atau sengsara yang abadi karena banyak berbuat dosa di dunia. Dua buah kisah lama berikut yang mungkin sudah sering dibaca dan dikutip, tetapi tidak melahirkan kebosanan meskipun sering dibaca berulang-ulang. Kisah yang syarat dengan hikmah memberikan inspirasi dan motivasi dalam menghadapi beratnya ujian kehidupan. Pertama, kisah tentang insiden yang terjadi belasan tahun silam di Cina, yaitu ketika sebuah truk besar tergelincir saat melintasi jalan raya. Kepala truk menerobos pembatas jalan dan nyaris menyebabkan kendaraan berat tersebut terjun bebas ke jurang. Kepala truk tersebut sudah menjuntai di bibir jurang, namun karena muatan yang dibawanya cukup berat, justru menjadi sebab truk itu selamat. Beban berat yang dipikulnya ternyata menahan beban truk
sehingga tidak terjatuh. Kisah yang kedua tentang seorang lelaki dari India dan temannya yang sedang mendaki Gunung Himalaya. Mereka berdua dalam perjalanan turun dari gunung dan berjuang melawan suhu dingin yang sangat ekstrim. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai seorang pendaki lain yang kakinya terjepit di antara bebatuan. Lelaki tersebut memutuskan untuk menolong, sementara temannya memilih untuk terus berjalan, menyelamatkan diri sendiri. Dan kemudian tubuh orang yang tidak berdaya itu dipikul di atas punggung sang lelaki. Dengan langkah tertatih, keduanya melanjutkan perjalanan. Saat merasa lelah, sesekali mereka beristirahat hingga tenaganya pulih kembali. Meskipun penuh perjuangan, akhirnya mereka berdua tiba di kaki gunung dengan selamat. Namun aneh, justru temannya yang berjalan jauh di depan tanpa beban di punggungnya belum sampai. Padahal seharusnya ia sudah tiba lebih dulu. Hingga beberapa jam kemudian, tim SAR memberi kabar bahwa temannya sudah mati membeku di tengah perjalanan. Tubuhnya tak sanggup melawan cuaca dingin yang menusuk tulang. Tersadarlah si lelaki bahwa beban berat yang dipikulnya telah membuat mereka berdua selamat. Tubuh yang berkeringat karena memikul beban menjadikannya tidak membeku. Ditambah lagi, punggung mereka yang saling bersentuhan mampu menjaga suhu keduanya. Setiap manusia pasti memiliki masalah di dalam hidupnya. Persoalan yang dihadapi tentu saja tidak sama. Berbagai hal bisa jadi pemicunya, seperti persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, dan moral. Meskipun manusia menyematkan faktor penyebab bahagia seperti adanya harta yang berlimpah, bisnis yang sukses, teman yang baik, dan keluarga yang mendukung, namun kebahagiaan secara hakikat tidak dapat dipikul dengan berbagai kenikmatan duniawi tersebut. Ada orang yang berduka karena tidak memiliki harta benda, tetapi tidak sedikit orang yang terluka justru karena memiliki harta benda yang berlimpah. Dalam pandangan Allah, bahagia tidaklah sama antara satu hamba dengan yang lainnya. Keterbatasan yang diberikan Allah pada seseorang bisa jadi adalah bahagia untuknya, karena Allah telah menjaganya dari peluang yang lebih banyak untuk melakukan kemaksiatan. Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, memiliki kekuasaan tidak terbatas untuk memberikan kemaslahatan bagi hambanya. Allah juga Maha mengetahui mana yang terbaik bagi seorang hamba. Sedangkan manusia tidak memiliki pengetahuan, melainkan hanya sedikit. QS 17 ayat 25. Manusia tidak diperkenankan hanya diam berpangku tangan, apalagi menganggap persoalan sebagai beban yang memberatkan hidup. Hal pertama yang harus dilakukan adalah harus berpikir positif. Firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kebanyakan dari berbuat baik
tidak disukai oleh jiwa manusia karena terdapat banyak rintangan untuk mewujudkannya. Sementara pada perbuatan buruk digandrungi oleh manusia karena dikelilingi oleh nikmat yang menyenangkan nafsu. Terlebih lagi, apabila berhadapan dengan sebuah problem, tidak ada satupun yang menginginkan kedatangannya. Namun, yang terbaik bagi seorang hamba adalah bersyukur dan sabar atas segala ketentuan yang diberikan Allah kepadanya. Karena bahagia adalah sebuah sugesti. Jika sugesti bersifat positif, maka akan membuat perasaan bahagia. Sebaliknya, jika sugesti bersifat negatif, maka perasaan tidak bahagia yang akan dirasakan. Sekaya atau sesukses apapun seseorang, jika tidak bersyukur, maka tidak akan pernah merasa puas dan bahagia. Bersyukur pada Allah dan meyakini kebaikan ada pada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya, hal ini merupakan hakikat bahagia dan pertanda adanya iman dalam diri seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan urusan orang yang beriman. Sungguh, semua urusannya adalah terbaik. Hal itu tidak terjadi bagi siapapun kecuali orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan syukur itu terbaik baginya. Jika tertimpa kesulitan, penderitaan, ia pun bersabar dan sabar itu terbaik baginya." HR Muslim. Tidak menganggap masalah sebagai beban, berprasangka baik bahwa Tuhan ingin menjadikan hambanya lebih baik, itulah hal yang harus kita lakukan. Kemudian hal kedua yang harus menjadi perhatian ketika berhadapan dengan permasalahan adalah mencari akar masalah. Karena dengan aturan yang diberikan Allah kepada semesta, bahwa semua kejadian di alam dunia akan didahului dengan adanya sebab dan kemudian melahirkan akibat. Temukan apa yang menjadi sebab, baru kemudian fokus untuk mencari solusi. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak hanya hal besar yang bisa memicu terjadinya permasalahan, tetapi hal-hal yang dianggap kecil dan tidak terduga terkadang merupakan sebab utama timbulnya masalah, seperti terjadinya kebakaran yang menyebabkan kehilangan ratusan rumah, kehilangan nyawa, dan kerugian harta benda adalah disebabkan oleh obat nyamuk bakar, atau kabel listrik yang konslet. Bisa jadi kecelakaan yang terjadi di jalan raya akibat tidak adanya keridhaan keluarga saat meminta izin untuk melakukan perjalanan. Yang terpenting adalah senantiasa berserah diri kepada Allah, jalani semua aturan yang telah ditetapkannya, dan tidak lupa untuk memperhatikan hubungan sosial dengan manusia dan berbuat baik terhadap semesta. Tidak berbuat zalim dan aniaya, menghormati yang lebih tua, serta menyayangi yang lebih muda. Tidak menutup kemungkinan salah satu dari doa tulus mereka dikabulkan oleh Sang Pencipta, sehingga mendatangkan mudarat atau memberi manfaat kepada diri kita. Selain menjadi penyebab timbulnya masalah, pergaulan sosial juga bisa menimbulkan solusi. Sikap sosial memecahkan problematika sosial. Bukankah tidak sedikit hadis dari Rasulullah yang memerintahkan kita untuk bersedekah untuk menghindari dari datangnya musibah? Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi dari berbagai keburukan. Dan sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi
akan menghindarkan diri dari siksa Tuhan. HR At-Tabrani. Dengan jalan bercerita dan berdiskusi kepada orang lain, akan ada jawaban yang mungkin tidak mampu dilahirkan saat berpikir sendiri. Beratnya problem juga dapat dikurangi dengan jalan cerita kepada orang yang dipercaya. Berbagi dan berdiskusi dengan sahabat dimaksudkan untuk mencari jalan keluar dan meringankan beban, tidak dengan cara menyesali, mencaci, apalagi mempublikasikan kepada orang banyak atau pihak yang tidak memberikan manfaat apapun. Selektif dalam memilih kawan. Diskusi. Lebih baik terlihat bahagia di masyarakat luas daripada menjadi bahan gunjingan, karena problem yang diumbar secara tidak tepat akan menjadi aib yang bisa memudaratkan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dua kisah di awal cukup memberi bukti bahwa terkadang beban berat yang telah berhasil menyelamatkan hidup manusia. Penting untuk menjadi catatan, ketika problem terasa berat dan terasa tidak berkesudahan, bahwa Allah telah memilih kita menjadi jalan untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Jalan menuju keridhaan Allah sama banyaknya dengan makhluk yang telah Dia ciptakan. Namun, jalan yang paling pendek dan mudah adalah dengan cara membantu orang lain. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. HR Muslim. Siapa yang bisa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. HR Bukhari dan Muslim. Manusia yang paling dicintai adalah yang paling memberikan manfaat, dan amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan bagi orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa lapar. HR At-Tabrani 13.280. Lebih baik terlihat bahagia karena akan banyak manfaat yang bisa dilahirkannya. Selain menunjukkan rasa syukur pada Allah dan motivasi yang disaksikan oleh masyarakat sekitar, masyarakat dan beban hidup tidak akan dapat dihindari, karena semua adalah proses yang harus dijalani dalam kehidupan dunia. Selagi hayat dikandung badan, selama itu pula akan terus ada problematika hidup. Langkah terbaik dalam menghadapi problematika adalah dengan menjadikannya pelajaran, menikmati sebagai proses untuk menjadi lebih baik, dan mensyukuri sebagai pemberian Allah. Optimis dalam melakukan hal terbaik dalam hidup. Berusaha dengan sungguh-sungguh adalah hak dan kewajiban manusia. Apapun yang akan terjadi setelah usaha pastinya merupakan hal terbaik yang diberikan Allah bagi hambanya. Nikmati dan syukuri hasil dari sebuah usaha maksimal sebagai ketentuan Allah, karena hanya soal waktu, dunia akan segera berlalu. My friends, kiranya itu yang dapat Manda sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Syukuri dan sabar dalam menghadapi problem yang ada di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.